Ada apa ini? Kok paman-paman damkar pada buru-buru ya? Kak Editor, boleh dicek penyebabnya dong. Loh, itu apa ya? Sepertinya nggak asing deh. Itu kan sarangnya tawon Vespa. Kalau sarangnya berada di pemukiman penduduk seperti ini sih, bahaya banget buat warga sekitar. Duh, Hatan harus bagaimana ini? Dinas Kebakaran Pemerintah Kota Bandung, selamat pagi. Ini Damkar Bandung. Saya mau minta tolong. Ini di rumah saya ada sarang tawon gede banget. Bisa minta bantuan untuk penanganannya? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Oh iya, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung siap melayani warganya 24 jam non-stop loh. Bahkan di setiap pelayanan tidak dikenakan biaya sama sekali, alias gratis. Kermaks untuk para petugas ini, keren maksimal. Untuk mengevakuasi sarang tawon dibutuhkan banyak peralatan seperti tangga, baju alat pelindung diri atau APD, karung, dan lainnya. Komandan Regu akan survei keberadaan sarang tawon terlebih dahulu nih. Baru deh mereka menyusun strategi. Karena kalau salah strategi bisa berakibat fatal bagi para petugas ini, teman. Tawon Vespa tak pernah tebang pilih siapa korbannya. Siapapun yang mendekati sarangnya pasti akan diserang tanpa ampun. Oleh karena itulah, para petugas menggunakan baju APD khusus agar tidak terkena sengat tawon. Duh, Otan deg-degan nih. Teman, sebenarnya habitat tawon Vespa berada di daerah hutan dataran rendah. Namun saat ini hutan semakin berkurang karena imbas dari pembangunan. Apalagi sekarang adalah musim penghujan, musim berkembang biaknya sobat otan si tawon Vespa. Akibatnya, mereka membuat sarang di atap rumah warga. Selain itu, juga karena melimpahnya sumber makanan si tawon, berupa sampah sisa makanan warga. Sobat otan ini sangat sensitif terhadap gerakan loh. Mereka juga lebih agresif ketika siang hari. Oleh karena itulah, para petugas ini melakukan evakuasi dengan sangat hati-hati. Loh, Paman kenapa? Kok malah mundur perlahan sih? Jangan-jangan ada yang tidak beres nih. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya teman. Benar saja kan dugaan Otan. Ternyata ada tawon yang masuk ke dalam celana Paman ini. Jadi gimana dong ini? Menjadi petugas evakuasi sarang tawon bukan berarti bebas dari sengatan, teman. Tawon Vespa afinis bukanlah lebah madu, melainkan tawon predator. Tawon ini bisa memasukkan racunnya ke dalam tubuh manusia. Sengatan satu ekor tawon bisa bikin kulit manusia bengkak-bengkak. Ih, takut. Seperti yang menimpa si pemilik rumah. Tawon sukses menyengat kakinya. Sudah 2 hari berlalu, tapi bengkaknya masih terlihat tuh teman. Nah, kalau manusia disengat oleh banyak tawon, akibatnya lebih gawat lagi. Bisa bikin hiperalergi yang akhirnya merusak organ tubuh hanya dalam hitungan hari. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan pasukan tawon, akhirnya proses evakuasi selesai juga teman. Tapi para petugas harus tetap berhati-hati karena masih banyak tawon yang berkeliaran karena bingung mencari sarangnya. Hal ini wajar karena evakuasi sarang tawon ini dilakukan siang hari. Waktunya si tawon kembali ke sarang seusai mencari makan. Tapi tenang, perlahan kawanan tawon tersebut akan hilang dengan sendirinya kok. Komandan, bagaimana penanganan sarang tawon kali ini? Apakah ada petugas yang terluka?
Alhamdulillah penanganan sudah selesai dan dinyatakan aman semuanya. Walaupun tadi ada yang masuk ke celana anggota, tapi aman, tidak ada satu sengat satupun. Halo, ini pemadam kebakaran Kota Bandung. Dengan sigap, para petugas damkar ini langsung menuju TKP, teman. Tidak ada kata lelah dalam kamus mereka. Keselamatan warga adalah yang utama. Di dalam mobil, biasanya mereka sudah menyiapkan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan. Sehingga jika ada kejadian mendadak seperti ini, bisa langsung diatasi dengan cepat. Keren maksimal, Paman! Di bawah komando Komandan Regu, para petugas langsung menyisir di beberapa tempat. Laporan tentang keberadaan ular di dalam rumah akhir-akhir ini memang sering terjadi, teman. Terlebih munculnya anak ular di pemukiman. Lihat, teman, salah satu petugas berhasil mendeteksi keberadaan si ular. Karena posisinya yang cukup sulit, mereka menggunakan kamera kecil yang dihubungkan ke smartphone agar terlihat lebih jelas. Paman, hati-hati ya, Otan cuma bisa bantu doa. Syukurlah si ular akhirnya berhasil diamankan oleh para petugas, teman. Ular yang masuk ke dalam rumah kali ini adalah ular koros. Walaupun tidak punya bisa, tetap saja ular ini bisa membahayakan bagi manusia. Sobat Otan ini juga bisa sangat agresif jika merasa terganggu. Waduh, ternyata ada satu ular lagi yang sedang berkeliaran di halaman belakang rumah, teman. Semak-semak juga lokasi favorit ular untuk bersarang. Lokasinya yang hangat, lembab, dan minim cahaya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Sebenarnya keberadaan ular di dalam rumah bisa terjadi karena habitatnya yang sudah mulai tergusur oleh pembangunan. Selain itu, ketersediaan faktor makanan di alam yang mulai berkurang mendesak mereka masuk ke pemukiman warga. Syukurlah satu ular lagi berhasil dievakuasi oleh para petugas. Jika sudah ditemukan ular lebih dari satu di dalam rumah, biasanya para petugas akan mengecek kembali secara keseluruhan. Nih, satu lagi tempat yang menjadi favorit bagi ular, yaitu saluran air. Saluran air ini juga dicurigai sebagai jalan masuk ular ke dalam rumah. Oleh karena itu penting banget menutup saluran air di rumah dengan benar. Teman, selalu berhati-hati terhadap ular jenis apapun ya. Minta bantuan orang yang tepat untuk mengevakuasi ular. Salah satunya ya paman-paman dari dinas kebakaran ini. Tujuannya agar tidak ada yang terluka, baik dari warga maupun si ular itu sendiri. By the way, bravo petugas dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Otan bangga sama kalian.